Ini saya barusan nggih yang keluar. Nggak tahu ini siapa ini. Sampun bisa saya ulang lagi nggih, Bapak Ibu? Kemudian yang terakhir nanti ketika kami sudah melihat jumlah halaman dari batang tubuhnya, kami akan setujui, kemudian Pak Dekan nanti memeriksa konten isi dari modul atau bahan ajar yang lain, sesuai apa tidak dengan visi misi fakultas, penciri fakultas, dan pemenuhan terhadap university value. Demikian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah membuat dan kemudian telah disetujui sampai di tingkat program studi, maka Bapak Ibu bisa melakukan unggah bahan ajarnya, baik itu modul atau yang lainnya. Untuk mengunggah bahan ajar, ini relatif lebih mudah dari Bapak Ibu sekalian ya. Saya coba, Bapak Ibu coba dibuka SIA-nya. Apakah jenengan aktif memeriksa SIA? Atau ada yang belum bisa? Bu Hoir, Dasbundi Bu Hoir ini ada ya? Rawo ya Bu Hoir? Hadir apa mboten? Hadir, Bu. Saya Monggo Bu. di luar kota, Bu. Oh, pasti luar niki. Monggo Bu Hoir, kalau di dalam kita sama-sama buka SIA-nya Bu. Di mana, Bu? Monggo Bapak semuanya buka SIA-nya. Kak Sia. Nggih, buka SIA. Sampun. Sampun, saya tak masuk juga. Ini yang suka lupa kan password-password gini ya, Bapak Ibu. Ini saya passwordnya buatannya Pak Taufik tahun berapa itu dulu. Nah, sampun Bapak Ibu. Sampun Ibu. Kemudian klik dosen, cek nomor 9, bahan ajar. Sampun. Kemudian kita mau lihat jadwal kita yang mana? 2021. Kita kirim. Wah, berarti saya punya kewajiban menyusun sekian ini. Di keperawatan anak, ini sama satu mata kuliah, etika umum, praktek keperawatan anak, dokumentasi. Ini saya ngajar di 4 kelas dokumentasi, berarti saya ada mata kuliah keperawatan anak 1, mata kuliah keperawatan anak 2, praktek keperawatan anak, kemudian proses dan dokumentasi dan etika umum ada 5. Sampun, punya Bapak Ibu sudah muncul semuanya? Sampun Bu Nikma. Nah, kalau sudah kita klik sekarang, kita mau ngisi apa? Misalnya sudah membuat modul untuk mata kuliah ini, dokumentasi keperawatan. Kita klik aja mata kuliahnya. Berarti kita pilih file yang sudah kita susun tadi, dipilih file. Nah, Bapak Ibu coba aja pakai file-file yang punya Bapak Ibu, terserah. Anggap tadi bahan ajar yang sudah kita susun itu sudah ditandatangani oleh Kakak Dekan dan sudah ditandatangani oleh Ketua Program Studi. Saya cari. Buku saya ada di mana? Buku proses keperawatan.
Soalnya ada di sini. Oh ya, ini tak isi cover misalnya ini Bapak Ibu, cover misalnya gini, saya unggah, masuk nama batan ini. Terus saya tulis judulnya dokumentasi tadi ya, dokumentasi proses keperawatan. Saya unggah tadi apa? Masuk kategori yang mana? Buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, dan seterusnya. Oh, saya tadi mengunggah modul. Kemudian simpan. Coba kita cek. Nah. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Berarti dia tidak mau dalam bentuk JPEG ini. Kalau berhasil ini nanti munculnya. Muncul modul dan seterusnya. Nah, kita ulang. Berarti saya tidak boleh ambil file yang bentuknya JPEG itu tadi. Saya cari modul ini aja. Mana tadi? Tidak tahu juga saya isinya apa itu. Dokumentasi proses keperawatan. Modul simpan. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Kalau sudah berhasil, maka nanti di jenis bahan ajar punya kita ini akan muncul yang kita klik judulnya apa. Gitu. Kalau boot WA-nya dari Pusdasi itu aktif, maka kami di LP3 ini akan menerima notifikasi. Saya di WA sama sistem itu bahwa sudah disetujui oleh Prodi, bahan ajar apa dan seterusnya. Tapi mohon izin, kadang-kadang ini juga tidak aktif gitu. Jadi boot WA ini kadang tidak aktif. Jadi kami harus memeriksa satu persatu begitu kalau misalnya tidak ada notifikasi. Tetapi juga beberapa teman dosen dan Kaprodi dengan sabar, ya kita dikasih tahu Bu, saya sudah ngirim ini. Nah itu juga menguntungkan kami karena kadang sistem boot WA-nya tidak aktif. Setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah ada konfirmasi, baik itu melalui WA, boot WA, atau jenengan sendiri secara mandiri memberitahukan kepada kami akan melakukan pengecekan di sistem kami ini. Validasi bahan ajar. Jadi kalau mau lihat prestasi kita di prodi mana yang paling banyak, menyusun terus ID dosen kita masukkan. Nah, saya akan memeriksa ini, Bapak Ibu. Misalnya tadi yang kita kirimkan dokumentasi. Berarti saya akan periksa, saya cek dokumen yang jenengan kirim itu tadi. Terus kita lihat gini. Loh kok cuma ngirim materi ya kan gitu ini. Ada 5 halaman materi saja, tidak disertai dengan preliminaris, tidak disertai dengan postliminaris. Kemudian saya akan memberikan informasi ya. Belum sesuai sistematika gitu aja. Terus saya tolak di sini. Jenengan nanti akan mendapatkan pemberitahuan kalau pengajuan bahan ajarnya ditolak. Nah, ini di tempat kami sampaikan kalau ditolak dan alasannya apa. Kemudian saya akan kembali ke tempat saya tadi.
refresh mungkin ya, kok belum nyampe ini. Nah, ini akhirnya ditolak. Alasannya demikian. Artinya kalau sudah selesai semua ditandatangani, baru kemudian nanti kami akan melakukan tindakan untuk memberikan keterangan validasi dan tanda terima. Insya Allah untuk unggah bahan ajar ini dalam bentuk apapun ini lebih mudah gitu. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman dosen yang kemarin aras-arasen karena sistemnya itu dianggap terlalu rumit, ini kita coba lebih simpel. Kalau Bapak Ibu lupa gimana caranya, nanti pedomannya dan pedoman unggah bahan ajarnya akan kami kirim kalau misalnya tidak mau mengambil dari sistemnya di webnya LP3. Atau saya kirim sekarang, Bu. Saya cek ini ada di mana ini. Pedoman unggah bahan ajar. Kalau pedoman bahan ajarnya memang belum punya, Bu. Sebenarnya wonten Bu, sampun kami unggah, cuman memang belum, saya selaku Kaprodi belum membagikan kepada dosen-dosen. Ini yang untuk unggahnya saya kirim ke Bu Yoga. Sampun Bapak Ibu, kira-kira itu yang bisa kami sharing bareng, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mempermudah Bapak Ibu menyusun modul yang bisa mendukung kegiatan MBKM. Oh, berarti masih ada satu, Bu Yoga. Nah, kalau ini kan masih masuk di siang, Bapak Ibu. Berarti kalau misalnya akan kita gunakan untuk pembelajaran yang ini bisa memfasilitasi MBKM, maka seyogyanya modul ini nanti juga kita tautkan di e-study kita. Tuh, yang paling utama. Kemudian kami saat ini sedang menyusun sistem perisai yang digunakan khusus untuk pembelajaran di luar program studi bersamaan dengan program PKKM ini. Tapi belum kami uji cobakan. Kemarin Pak Lutfi sudah mengirim ke kita, tapi kita masih dalam proses belum uji coba. Jadi nanti kita berharap kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar program studi itu bisa terserta di sistem itu, sehingga bisa diketahui prodi mana saja melakukan kegiatan PKP apa, kemudian perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan apa saja. Demikian saya kembalikan ke Bu Ledi untuk pemaparan materi. Nggih, matur nuwun Bu Nikmah atas materi yang sudah diberikan. Banyak sekali masukan-masukan yang kita dapatkan. Salah satunya tadi yang membuat saya wow itu bahan ajar itu memiliki kebaruan begitu nggih Bu, sama dengan penelitian begitu nggih. Jadi novelty nggih Bu. Nggih, ada novelty-nya. Jadi kita dosen itu benar-benar harus mengikuti perkembangan zaman, betul ya, karena tidak hanya penelitian, bahwa bahan ajar pun juga memiliki harus ada novelty begitu. Baik, ini teman-teman atau Bapak Ibu dosen mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bu Nikmah, monggo. Atau saya dulu boleh Bu tanya, Bu? Enggak, sakit Bu. Oke, ini tadi pada saat isi antara bahan ajar, modul, kemudian diktat itu ada umpan balik atau tindak lanjut begitu nggih Bu Nikmah. Nggih. Nah, di dalam umpan balik atau tindak lanjut tadi kan sebagai dosen ada ini mencantumkan kunci jawaban begitu nggih. Kalau misalnya kunci jawaban itu apakah harus dimasukkan di modul? Misalnya saya membuat modul nih. Saya masukkan di modul yang saya bagikan kepada mahasiswa, ataukah kunci jawaban itu khusus modul yang saya pegang sendiri begitu? Karena kalau misalnya dibagikan ke mahasiswa, saya takutnya ini kan mahasiswa pada saat menjawab tuh sudah ada kuncinya kok, nggak usah cari lagi begitu. Itu bagaimana nih Bu Nikmah?
Ya, terima kasih Bu Ledi. Jadi saya pertama kali membuat isian-isian lengkap ini waktu itu dapat hibah buku apa ya Bu yang belum terbit itu, lupa saya. Salah satunya adalah memang ada latihan, kemudian ada umpan balik. Saya memandang waktu itu latihan itu paling efektif kalau kita buatkan dalam bentuk pilihan ganda. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya coba refleksikan dari buku-buku ajar yang terbit yang dari luar negeri itu memang bentuknya juga pilihan ganda. Artinya pilihan ganda ini juga merupakan salah satu pilihan yang termasuk dianggap baik juga untuk menilai kemampuan mahasiswa ketika belajar mandiri di mencapai kompetensi di bab tersebut. Nah, bagaimana untuk mengetahui berapa yang sudah dicapai atau berapa yang belum dicapai? Saya juga sama dengan jenengan. Iki terus piye yo, aku lak khawatir yo. Akhirnya saya bilang begini Bu, di dalam buku saya yang pertama itu bahwa berapa nilai yang akan dicapai akan kita diskusikan di dalam pertemuan tatap muka gitu. Jadi masih ada rentetannya. Setelah mahasiswa itu mengisi, lek ono sing nggak ngerti, lek ono gak iso, akan kita diskusikan di pertemuan tatap muka. Itu di tindak lanjutnya. Setelah kami konsultasikan, karena itu waktu penyusunan buku itu ada pendampingan, sesungguhnya ternyata tidak begitu, itu tidak fair. Kan itu mau digunakan sendiri oleh mahasiswa. Jadi diharapkan sebelum bertemu dengan kita, dia bisa menggunakan secara keseluruhan. Yang pertama yang disarankan adalah bentuk soalnya tidak dalam bentuk soal pilihan ganda C1 atau C2, tetapi dalam bentuk di atas itu. Kalau di S1 di prodi keperawatan ini diberi batasan minimal C3. Untuk memberikan soal pilihan dalam bentuk C3, kami diwajibkan membuat vignette kasus atau trigger ya dalam bentuk kasus yang sudah dibuat pakemnya Bu. Jadi diawali dengan usia, jenis kelamin, setting area dan seterusnya seperti itu. Sehingga ketika kita memang dalam bentuk analisis diharapkan di bagian akhir buku itu ada kunci jawaban yang boleh Anda lihat ketika Anda sudah mengisi jawaban di depan. Seperti itu ternyata Bu. Jadi kan saya juga eman-eman kalau mau menyebutkan kuncinya, kok arek kan gak sinau dhisik langsung didelok kuncine kan begitu nggih. Jadi di dalam instruksi yang kita berikan tentunya kita ya seandainya ada mahasiswa yang mengambil jalan pintas orang sinau langsung mengambil kuncinya yaitu tidak bisa kita kendalikan Bu. Tetapi dalam panduan penggunaan modul dan instruksi mengerjakan soal itu memang kita jelaskan bahwa soal ini dikerjakan, dianalisis, dijawab, baru boleh membuka kunci jawaban. Itu seperti itu Bu, untuk menilai jika latihannya dalam bentuk pilihan ganda. Kalau misalnya kita mau bentuk IC atau yang lain, berarti kita harus menyebutkan kunci-kunci jawaban, kata-kata kunci yang harus muncul di dalam jawaban IC itu. Di mana kata kuncinya juga kita sampaikan ke mahasiswa, boleh dilihat di dalam buku ini, di bagian yang mana ketika Anda sudah menyelesaikan latihan itu secara tuntas. Begitu Bu Ledi, kalau yang kami dapatkan dari pendampingan penulisan buku teks. Oke, terima kasih Bu Nikma, sangat membantu sekali. Jadi pada saat nanti membuat modul, Bapak Ibu dosen sakit menjalankan atau ini ya saran dari Bu Nikma. Jadi ke mahasiswa jangan langsung ini ya memberitahu, atau kalau misalnya mereka sudah tahu ada kuncinya, paling tidak kita memberikan arahan terlebih dahulu sehingga mereka mengerjakan soal atau tugas kita itu secara mandiri terlebih dahulu, begitu Bu. Okay. Baik, Bapak Ibu yang lain, ini ada yang sudah angkat tangan, Bu Nikma, Bapak Kukuh, Munandar, monggo Pak Kukuh. Yang lain kalau mau bertanya bisa raise hand, nggih.
Terima kasih. Pak Kukuh. Terima kasih Bu Ledi. Ya, Nggih, Pak Assalamualaikum Kukuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nikmah, terima kasih ini pencerahannya untuk teman-teman khususnya dosen di FKIP, wal khususon di pendidikan matematika. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin dari tempat lain, ya, saya tidak tahu. Karena tidak bisa melihat satu persatu saya. Yang pertama, Ibu, yang saya tanyakan, sehubungan kalau bahan ajar itu sudah diterbitkan oleh penerbit, maka bisa jadi aturannya tidak sesuai dengan aturan dari Universitas Muhammadiyah Jember, atau selingkungnya berbeda karena sudah diterbitkan dan edar nasional. Saya yakin itu. Dan ukurannya bisa UNESCO, bisa A5. Ya, kalau di penerbit ya, jarang yang A4 ya, jarang. Itu yang pertama. Sehingga kalau demikian otomatis tidak sama ya, tetap akan diunggah ya oleh dosen. Oke. Yang kedua, Ibu, yang saya tanyakan ini sehubungan dengan secara umum. Kalau KKDK itu dirinya sendiri yang menyusun, kadang kalau saya kadang tanda petik ya tidak elok lah ya, mengoreksi milik dirinya sendiri sebagai penyusun bahan ajar apapun bentuknya. Nah, saya berharap dari LP3 maka boleh anggotanya, tidak harus ketua. Tetapi sementara semester-semester yang lalu saya melihatnya teman-teman dosen tetap ketua KKDK-nya, walaupun yang menyusun bahan ajarnya dirinya. Sehingga bagi saya, kadang guyoni akan tidak elok lah ya. Kita di ACC kita sendiri, seperti juga yang nyusun dekan, nanti dekannya meriksa sendiri, misalnya. Tetapi dekan kan terakhir ya, semoga tidak bias. Tetapi kalau terakhir pun dosen pendidikan matematika, dosen pendidikan yang lain di FKIP ada 6 prodi, kemungkinan mata kuliahnya kalau 10 kali 6 paling enggak 60 per semester. Ya kalau membaca satu persatu mungkin ya, apalagi Bu Nikmah ya yang akan baca satu kampus kalau semuanya harus Bu Nikmah. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu, yang saya merasakan yaitu KKDK. Yang lain, yang ketiga, mohon maaf ini sedikit banyak. Kalau membuat bahan ajar dalam bentuk buku ajar yang akan kita terbitkan, kalau saya, karena yang nilai 20 itu yang menurut kriteria dari Kemendikbud dalam ini PO jabatan fungsional 19 atau PO BKD tahun 2021. Itu dalam menyusun buku ajar, apakah boleh strategi kita tidak semua KAD? Misalnya KAD-nya ada 17. Nah, maka kita pecah jadi 2. Sehingga saya, kalau saya, pikiran saya akan saya buat seri. Buku ajar yang pertama misalnya, kalau saya biologi misalnya di mikrobiologi, seri bakteri. Nanti akan seri virus, seri jamur. Sehingga menjadi 3 misalnya. Maka kalau untuk angka kredit 3 kali 20 akan lebih banyak. Karena kalau insya Allah kalau syarat 80 halaman UNESCO ukuran 15 kali 23 cm itu insya Allah dosen bisa lah ya.
bisa. Apakah boleh Ibu? Ini strategi supaya untuk pengurusan kenaikan jabatan akademik dari para dosen. Ini membijaki saja. Matur nuwun Bu Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuku atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan ini Bu Nikmah, nggih. Jadi yang pertama, bagaimana jika dosen sudah mempunyai bahan ajar, sudah diterbitkan, sudah disebar, tetapi tidak sesuai dengan pedoman atau gaya selingkung dari Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian yang kedua, KKDK apakah boleh memeriksa sendiri atau misalnya kayaknya kurang ini, bolehkah anggotanya yang memeriksa begitu. Kemudian yang ketiga, untuk buku ajar jika dipecah menjadi beberapa seri, apakah itu bisa memenuhi angka kredit pada saat kita mengajukan jabatan fungsional begitu Bu Nikmah. Matur nuwun Pak Kuku. Ya, terima kasih Bu Nedi. Terima kasih Pak Kuko. Saya akan coba menjawab. Beliau ini adalah inspirasi saya menulis sebetulnya. Untuk yang pertama itu memang masalah kami, Pak. Jadi sampai dengan pedoman ini sudah kami sosialisasikan, ternyata dosen itu masih menyusun bahan ajar yang sudah dipublikasikan, tetapi tidak mengindahkan pedoman ini. Gitu. Kami menyadari bahwa gaya selingkung di masing-masing penerbit itu tentunya berbeda-beda. Tetapi yang kami lihat di sini sebetulnya utamanya adalah apakah item-item yang ada, yang seharusnya ada di dalam batang tubuh Pak Kuku, utamanya, itu ada di dalam bahan ajar yang sudah disusun oleh teman-teman melalui penerbit-penerbit yang misalnya sudah ber-IKP. Kami pada buku-buku kami yang di 2009, itu para penerbit memang memiliki gaya selingkung yang juga memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang sesuai dengan buku ajar. Sehingga yang kami ceritakan tadi itu merupakan salah satu arahan yang kami dapatkan pada saat mendapatkan hibah penulisan buku ajar yang akan siap diterbitkan. Nah, ketika tidak sama, itu sebetulnya kami di LP3 itu yang paling utama ini Pak unsur-unsurnya. A, B, C, D, F, G, H, I ini Pak. Karena kalau kita akan menyebut dia sebagai buku ajar, itu kan memang basisnya adalah RPS dan akan digunakan untuk memberikan mata kuliah. Nah, kami mendapati bulan ini ya, insya Allah bulan ini Pak Kuko, itu teman-teman mengirim, namanya sudah memang buku ajar juga. Langsung misalnya bab 1 ya Pak, misalnya asuhan keperawatan pada bayi ikterus begitu. Tapi tidak ada arahan sesungguhnya yang ingin dicapai pada bab 1 ini apa keadaannya. Apa relevansinya kalau mahasiswa membaca bab askep ikterus ini apa relevansinya? Bisa bab sebelumnya, bisa bab sesudahnya, atau relevansi dengan kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Nah, ini terus terang kami jadi berat Pak Kuko gitu. Kalau melihat teman-teman memilih penerbit yang ini mengatasnamakan buku ajar, tetapi unsur-unsur di dalam batang tubuhnya ini dilewatkan. Karena seperti yang kami baca di dalam panduan untuk menyusun buku ajar itu salah satunya memang harus bisa digunakan secara mandiri oleh mahasiswa. Kalau misalnya di dalam gaya selingkung penerbit itu hanya menjelaskan materi saja, tentu saja buku itu belum bisa digunakan oleh mahasiswa secara mandiri. Gitu. Andaikan menggunakan istilah lain yang relevan tidak masalah, Pak. Jadi misalnya KAD itu saya dulu menggunakan istilahnya capaian pembelajaran. Sebelumnya juga ada yang menggunakan istilah tujuan pembelajaran. Monggo tidak ada masalah. Tetapi jika batang tubuhnya itu hanya berisi inti materinya,
itu akhirnya kami memikir bahwa buku ini bukan hanya dari aspek ketentuan yang kita tetapkan di internal Universitas Muhammadiyah Jember, tetapi juga ketentuan buku ajar secara nasional itu sebagai bahan yang digunakan mandiri oleh mahasiswa belum bisa memenuhi. Nah, ketika kita melihat misalnya preliminarisnya yang tidak sama, itu enggak, saya tidak memasalahkan secara pribadi dan saya kayaknya hal ini masih bisa ditoleransi. Misalnya urutannya enggak seperti ini, itu mungkin masih bisa ditoleransi. Apa kata pengantarnya ditulis sendiri, itu juga walaupun bolak-balik kita sampaikan kata pengantar dengan prakata itu berbeda. Kalau misalnya ini ditulis kata pengantar oleh penulisnya, ora masalah gitu. Namun ketika batang tubuhnya itu tidak sesuai, ya kami anggap ini tidak memenuhi kaidah buku ajar. Sehingga kami kemarin berkonsultasi dengan WR1 juga dengan bagian keuangan akhirnya Pak. Karena masih ada buku ajar yang kami terima itu tadi yang mengikuti gaya selingkung dari penerbit tetapi tidak mengindahkan gaya selingkung kaidah buku ajar. Jadi yang kami titik tekankan di sini adalah utamanya di batang tubuh dari buku ajar itu. Begitu. Kemudian kami mendapati begini analisis kami, kok gak sesuai ya dengan panduan yang kita sampaikan kepada teman-teman, kan ini sudah diberlakukan. Ada yang kami terima itu Pak Kukuh, ternyata penulisnya bukan dari kita yang pertama, tapi dari institusi lain kita bergabung gitu. Akhirnya dalam surat pemberitahuan kemarin, kami berharap bahwa penulis pertama dari buku ajar ini, kalau bertim itu penulisnya memang kita. Dari kita dosen Unmu Jember. Karena kita yang menulis, maka kita akan memperhatikan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Unmu Jember. Nah, persoalan nanti gaya selingkung di penerbit itu berbeda, nanti akan kita diskusikan bareng-bareng kan sebelum diterbitkan, bahwa kami di lembaga kami wajib batang tubuhnya itu berisi ini, misalnya seperti itu. Kalau dianggap itu istilah mungkin kurang populer, menggunakan istilah yang lain, ya tidak masalah, tetapi itu menunjukkan adanya unsur-unsur yang wajib ditetapkan di dalam batang tubuh sebuah buku ajar. Begitu Pak, jadi kemarin memang kami terima seperti itu. Tidak diterima ini bagaimana sudah terbit gitu. Akhirnya ya saya tulis kami menerima buku ajar ini, tetapi buku ajar yang kami terima ini tidak memenuhi kaidah 1, 2 saya sampaikan di dalam tanda terima itu mana-mana yang tidak dipenuhi oleh dosen begitu. Sehingga kami berharap dengan surat pemberitahuan kemarin itu teman-teman dosen yang akan menerbitkan buku di sebuah penerbit memperhatikan gaya selingkung di penerbit ya, tetapi untuk batang tubuh itu kami sangat berharap untuk bisa dipenuhi. Itu untuk yang pertama. Jadi untuk pertanyaan pertama. Kemudian saya kalau ukuran itu begini Pak. Kemarin kami menerbitkan buku, malah diginikan, Bu Nikma mau ukuran berapa? Saya lebih suka A5 Mas, saya bilang gitu. Bu, lek A5 itu enggak diakui loh DPO Pak. Jadi mana penerbitnya mengingatkan. Terus pira sing diakui Mas? UNESCO Bu. Ya wes aku melok sampean ukurannya UNESCO gitu. Jadi ternyata saya baca memang di PO Pak mengatakan UNESCO. Kemudian yang kedua ya, untuk KKDK insya Allah ini sudah disampaikan dalam pertemuan sosialisasi KKDK. Jadi karena KKDK itu adalah sebuah kelompok tentunya lebih dari 1 dosen. Itu. Ketika saya sebagai ketua KKDK, saya juga sebagai penyusun, saya juga sebagai ketua LP3 kan ngaten nggih Pak, termasuk Pak Kuku nanti. Maka saya sebagai penyusun, saya akan menyusun RPS, saya akan menyusun buku ajar itu. Tetapi ketika ke pemeriksaan KKDK, maka saya sebagai ketua KKDK, seandainya posisinya ketua KKDK, boleh meminta bantuan anggota kelompok KKDK-nya.
untuk melakukan review pada RPS atau buku ajar atau bahan ajar yang kita susun. Namun untuk tanda tangan memang tetap kita, Pak, sebagai ketua KKDK yang telah ditunjuk. Hanya pada saat proses reviewnya, ini berarti bukan kita yang melakukan. Ini untuk etika review, gitu. Yang kemarin kita sepakati dalam sosialisasi KKDK. Ya, dan termasuk memang KKDK ini kadang-kadang kalau misalnya itu yang nyusun seniornya, KKDK-nya dikasih kesempatan untuk review, terus dianggap benar, itu yang agak repot, Pak. Sungkan gitu ya, Pak, mau ngasih checklist kok gak sesuai nih. Sehingga Bu Nikmare masuk gak sesuai gitu misalnya. Tapi kalau kita mereview terbuka, itu teman-teman kadang tanya, Bu, apa kok penamarannya kok kayak gini? Kenapa kok kayak gini? Itu dipertanyakan juga oleh teman-teman KKDK. Jadi saya menyusun beberapa poin itu sampai hari ini KKDK-nya belum mau klik, belum mau ACC. Jadi begitu, Pak, yang kita sepakati kemarin. Tetap yang bertanda tangan adalah ketua KKDK yang sudah ditunjuk, tetapi per-review-nya adalah anggota KKDK yang lain. Kemudian yang ketiga, nah, betul sekali itu enggak apa-apa, Pak Koko. Memang kan kalau lihat definisinya, itu seluruh mata kuliah. Tetapi kalau kita lihat batasan halamannya, itu sebetulnya 80 halaman itu bisa dipenuhi dari sekian KAD, tidak harus seluruh KAD. Jadi kami di LP3 juga tidak memasalahkan. Intinya memenuhi sebuah buku ajar jika ber-ISBN diterbitkan secara publikasi disebarluaskan secara nasional, memenuhi minimal batang tubuhnya 80 itu sudah bisa diakui sebagai buku ajar. Dengan gitu, Pak, dengan item-item yang kami sebutkan tadi, preliminaris dan utamanya adalah batang tubuhnya. Kalau yang pre itu suka saya abaikan, karena itu gaya selingkuh masing-masing penerbit itu beda-beda. Tapi kalau untuk sistematika ini, saya memang cari itu, Pak. Kadang saya mati dosennya, Pak, piye sampean kok gak engkei iki. Ya itu, Bu, ya itu gitu. Kok langsung materi nih Pak isine, Pak. Iki kan jenenge duduk buku ajar, saya bilang gitu. Jadi belum memenuhi, Pak, kaidah. Jadi monggo Bapak Ibu, misalnya contohnya saya tadi mengajar mata kuliah keperawatan anak. Di situ terbagi anak sakit akut sama anak sakit kronis misalnya. Saya bagi aja buku ajar 1, asuhan keperawatan dengan anak bayi atau anak penyakit akut. 1, saya sebut buku ajar itu enggak apa-apa, karena sudah misalnya ber-ISBN dan sudah publikasi nasional. Padahal itu hanya memenuhi sekian KAD saja di fase pembelajaran sebelum UTS misalnya. Kemudian yang berikutnya, 7 pertemuan lagi di KAD berikutnya, saya buat tulisan lagi asuhan keperawatan pada anak dengan penyakit kronis. Tidak masalah, Pak Kuku. Asal nanti kalau diajukan kan itu normalnya 1 tahun per buku, 1 buku per tahun. Berarti kalau saya mau menyusun lagi, itu harus saya publikasikan di tahun berikutnya. Jadi menunggu semester berikutnya, semester ganjil berikutnya atau semester genap berikutnya. Jadi memang termasuk buku saya yang dipajang di depan perpus itu agak kesalahan tahun. Karena ketepatan saya waktu itu nunggu surat keterangan etik itu 1 semester penuh, tidak ada aktivitas di studi saya. Akhirnya saya itu pokoknya ono yang belum selesai saya selesaikan, muncul langsung di semester itu. Wah, itu kesalahan besar ternyata. Karena harusnya diatur, dipublikasikan kalau buku ajar itu ya setahun hanya 1 kali. Kalau misalnya kita memproduksi lebih dari 1, berarti kemungkinan besar kan yang tetap yang diakui hanya 1. Punya Bu Yoga itu 30, enggak tahu saya 30 modul itu berapa Bu? Berapa semester itu? Mestinya itu 1 semester kan lebih dari 1 itu kalau saya lihat 28 modul itu. Begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan Bu Ledi. Nggih, Bu Nikma, matur nuwun pencerahannya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Kuku tadi, saya simpulkan bahwa yang untuk pertanyaan nomor 1 itu sistematika atau susunan dari bahan ajar itu
seharusnya sama gitu dari semua penerbit. Jadi batang tubuhnya itu yang sama. Jadi dari poin A sampai poin I tadi. Kalau preliminaris itu boleh, itu boleh tidak sama, itu bisa ditoleransi begitu Pak Koko. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk pemeriksa boleh dosen anggota, tetapi untuk tanda tangan tetap ketua Kakadika begitu. Kemudian untuk yang ketiga, boleh di seri, tetapi 1 tahun memang harus 1 buku karena yang diakui hanya 1 tahun itu 1 buku begitu. Bagaimana Pak Koko, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, kalau PO BKD 2021 yang terbaru itu 1 semester 1 gitu ya. Oh, nggih. Termasuk riset itu per semester sekali. Ya. Jadi setahun bisa 2 kali. Karena apa? Karena pikiran mungkin ya telaah yang ada bahwa per semester itu mata kuliahnya berbeda dengan mata kuliah semester ganjil dengan genap atau gasal dengan genap. Maka kalau di PO BKD yang 2021 maka per semester. Ya saya nggak tahu ya. Apakah yang digunakan oleh Ibu misalnya PO pengajuan angka kredit 2019 masih diakui atau sudah ikut karena namanya sudah beda ya. Jadi keputusan Dirjen Dikti 2021 PO BKD berbeda ya. Ya, karena BKD bukan untuk jabatan akademik. Saya kira itu saja. Matur nuwun informasinya Ibu. Nggih, Pak. Ini kalau saya nambah memang tadi sudah saya sampaikan untuk yang kami pakai ini AC PO PAK 2019. Nanti kalau misalnya ada perubahan sudah penggunaan PO BKD 2021, insya Allah akan segera kita sesuaikan. Untuk tahun ini masih menggunakan PO PAK 2019 nih Pak, masih belum pakai yang 2021. Terus untuk artikel itu malah kayaknya tidak ada hitungan sudah nggih Pak. Jadi kalau penelitiannya 1 semester, kalau artikel itu boleh berapapun kayaknya. Jadi kalau artikel produk publikasi silakan ya. Jadi nanti beban lebih namanya, beban lebih, tidak masalah. Sehingga kalau jumlah SKS dihitung per 1 semester itu melebihi, malah kewajiban lembaga harus memberi selere itu. Nah, itu aturan seperti itu di kita perlu didiskusikan. Berbeda dengan negeri ya, dengan negeri. Karena kalau di PO BKD bebas sekarang tidak ada batasan 16 SKS total ya, di Dharma, tetapi boleh lebih. Maka kelebihan itu menjadi beban lebih. Yang aturan di Dirjen itu ya dibayar gitu. Tapi itu urusan lain ya. Urusan lain ya, Pak. Dibicarakan di Intaran Unmu Jember. Saya kira itu Bu, memang perbedaan jauh sekali dengan PO BKD. Terima kasih Pak Koko tambahan informasinya. Jadi antara PO PAK 2019 dan PO BKD 2021 karena juga berganti nama ini sepertinya, jadi aturannya juga berubah. Monggo mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan pada Bu Nikma. Kayaknya tinggal mengunggah ini sebetulnya Bu, teman-teman. Tinggal mengunggah bahan ajarnya. Nggak serumit yang kemarin kan, nggak serumit RPS kan? Klek sudah jadi gitu aja. Mungkin saya checklistnya nggih Bu. Checklist pemeriksaan karena di situ kami tidak menuliskan secara langsung nanti checklistnya disusun sendiri oleh teman-teman. Saya coba cari dulu.
sama dengan checklist di RPS. RPS. Nggih, sama dengan nanti teman-teman membuat sendiri dari buku pedoman itu. Tentunya ini nanti ketika diterbitkan, ini sudah tidak berlaku, Bu, checklistnya ini. Kalau misalnya ini modul, ini kan berlaku untuk kita isi di sini. Nah, ini checklist daftar periksa oleh Kaprodi, checklist daftar periksa oleh Kakadika, nah, kegrafikan dan seterusnya. Ini disertakan ketika penyusunannya di bawah buku ajar. Karena ini kan masih dikta dan seterusnya dipublikasikan internal di tempat kita. Kalau nanti masuk di penerbit, tentunya ini maksud saya lampiran-lampiran ini sudah tidak diperlukan. Hanya supaya tetap isi dari buku ajar itu terkontrol oleh KKDK, Prodi, dan seterusnya berkaitan dengan sistematika, relevansi, kecukupan isinya, maka ini perlu dilakukan dulu sebelum diterbitkan, begitu. Nah, ini dibuat sendiri oleh dosen ketika menyusun bahan ajarnya di bagian lampirannya. Termasuk daftar periksa oleh LP3, Kaprodi, dan daftar periksa oleh dekan. Ya, sudah ada ini. Baik, jadi langkah-langkah untuk upload di SIA itu tetap satu persatu nggih Bu. Jadi diupload dulu, kemudian Kakadika memeriksa lewat uploadan kita di SIA, begitu nggih Bu? Jadi untuk ini manual, Bu. Kan tadi sudah manual. jadi, nggih, sifatnya manual. Saya lupa dari naruhnya di mana. Jadi untuk yang diupload di sini, ini yang sudah jadi. Sudah ada tanda semua berarti tangannya. nggih? Nggih, Oh. sudah ada tanda tangannya semua, baru diupload. Ini kan saya uji cobakan tadi, karena ternyata belum ada validasi Kaprodi, misalnya ini saya tolak. Tapi yang kita harapkan, langkah-langkah di dalam upload ini adalah sudah ditandatangani secara manual. Manual, ya. Nggih. Saya mungkin, sebentar Bu, mungkin di sini ya. Sebentar saya coba cekkan di panduan unggah bahan ajar untuk dosen. Gimana ini? Oh, saya kecilkan berarti ya. Nah, ini Bu, ini prosesnya manual. Ini prosesnya juga manual. Baru kemudian masuk sistem itu yang sudah dilakukan validasi secara manual tadi. Nah, jadi lebih praktis sudah nyenengan nanti di sini. Ini ada di halaman, di halaman Pak Lutfi ini ya. Enggak, enggak ada halamannya ya Bu ya. Halaman 3 ini tapi di shot saya ini. Enggak. Jadi manual semuanya, baru kemudian diunggah. Ya, berarti sama dengan RPS kemarin, jadi ditandatangani semua, diperiksa secara manual, baru diunggah setelah ada tanda tangan dari semua yang ada atau semua pemeriksa. Ya. Okay. Untuk kemudahannya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Nikma. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Oke, Bu Ledi, sedikit Bu Ledi, saya mau tanya. Oke, monggo Bu Nurul.
Nuwun sewu Bu Nikma. Nggih, Bu. Berarti untuk upload modul ini berbeda dengan upload RPS nggih Bu. Kalau Nggih. kemarin memang yang disampaikan oleh Bu Blanka, ini ada proses-proses kita mengupload terlebih dahulu baru disetujui oleh KKDK sampai pada Ketua LP3. Namun memang Bu Ilanka menyarankan kemarin boleh jadi tanda tangannya secara manual baru kemudian kita final mengupload yang sudah ada tanda tangan dari KKDK sampai Ketua LP3. Jadi seperti itu. Berarti kalau untuk modul ini berarti yang sudah ada tanda tangan keseluruhan gitu dari KKDK sampai Ketua LP3 sampai dekan ngaten gitu. Nah, ini Bu. Saya ulang nggih. Untuk RPS yang dimaksud manual itu sampai di Ketua Program Studi, Bu. Oh, sampai di Ketua Program Studi. Nggih, sampai di Ketua Program Studi jenengan upload. Nanti kami akan memvalidasi kemudian mengirim kembali naskah Ibu di SIA juga. Kemudian Ibu mendownload naskah yang sudah kami validasi untuk dimintakan validasi ke dekan. Jadi proses yang KKDK sama Prodi itu yang kemarin banyak dikeluhkan terlalu ruwet, itu yang kita buat manual. Sedangkan untuk yang ini, yang saya juga tidak validasi secara manual, Bu, nanti. Jadi kita berharap validasinya memang by system juga. Nah, karena proses di KKDK sama Kaprodinya itu kalau kita sistem habis di-upload tunggu KKDK tanda tangan jangan upload lagi. Habis itu nunggu Kaprodi tanda tangan, ngupload lagi. Jadi ternyata proses itu tidak efektif gitu menurut teman-teman. Dan itu membuat kita jadi merasa terbebani. Akhirnya proses di KKDK sama Prodi itu manual. Silakan diunggah lewat sistem itu baik RPS maupun yang modul ini. Kalau misalnya dari Pak Dekan mau memeriksa dulu untuk kemudahannya, silakan. Tapi secara penetapan itu sebetulnya penetapan dari Pak Dekan itu yang paling akhir setelah kami melakukan validasi lewat sistem. Begitu Bu Nurul. Jadi kalau misalnya jenengan datang ke sini bahwa kertas validasi itu saya juga susah sudah Bu. Jadi pakai sistem aja. Nah, jenengan kirim ke SIA yang dari KKDK sama Prodi nanti kami download, kami kirim kembali lewat SIA jenengan. Gitu. Kalau ini prosesnya dikuasai sebetulnya nanti ketika Pak Dekan itu sudah validasi dikirim kembali ke SIA lagi. Saya memeriksanya juga dari SIA itu bisa mendownload punya Pak Dekan itu tadi. Oh ya sudah dikirim lengkap dengan tanda tangan Dekan. Terus kami beritahu dosen untuk bisa mengambil tanda terima di LP3. Jadi yang manual itu sampai di Kaprodi. Untuk yang LP3 kita validasi melalui sistem. Nanti rame-rame ke sini dengan Bu kalau manual semua. Inggih Bu, karena setelah saya ngecek di SIA, ini untuk yang verifikasi modul ini tidak ada Bu, tetapi untuk verifikasi RPS untuk mulai dari KKDK itu ada karena memang sudah disetting sama Kaprodi untuk KKDK pada masing-masing prodi seperti itu. Inggih. Jadi yang modul juga nanti gitu yang di LP3 di by system. Nanti kami juga minta bantuan Bu Nurul dan teman-teman karena bahan ajar ini belum ada yang mengunggah, Bu. Nah, otomatis nanti begini cara kami bekerja ini kan kita coba kesulitannya di mana, jenengan nanti melaporkan ke kami kesulitannya di mana, terus kami akan melaporkan ke Pusdasi. Mana yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah itu kita perbaiki. Jadi gitu. Untuk yang pertama-tama, jadi kami menyadari kemungkinan ada kekurangan di sistem ini karena belum pernah ada yang mengunggah gitu.
Nah, untuk semester ini harus diunggah. Misalnya ada kesulitan, nanti kita bareng-bareng mengatasinya gitu. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Satu Oke. lagi boleh Kemudian, nggih, Bu? nggih, monggo Bu. Oke. Terkait dengan ini, Bu. Jadi misalkan mata kuliah kita itu termasuk BKP MBKM. Nggih. Katakan statistik nih, Bu. Jadi nanti itu masuk pada BKP MBKM magang. Tetapi BKP MBKM magang itu hanya memenuhi beberapa KAD saja. Jadi kalau kemarin kami berdiskusi terkait dengan penyusunan RPS itu berarti dari katakan magang itu hanya memenuhi 4 KAD dari 8 KAD yang kita berikan. Jadi 4 KAD yang berikutnya itu kan pasti ada tatap muka gitu. Artinya bukan tatap muka, mungkin tatap maya, daring dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap memberikan semacam perkuliahan seperti itu. Selain magang itu sendiri. Lah untuk modulnya berarti kan KAD 1 sampai KAD 4, misalkan ini yang termasuk pada BKP MBKM yang berupa magang tadi, berarti itu kita masukkan juga di dalam modul itu atau bagaimana Bu? Karena untuk yang magang itu kita mengikuti pedoman magang yang kita buat seperti itu. Apakah dimasukkan di dalam modul itu juga ataukah memang KAD yang berikutnya yang hanya masuk modul itu? Matur nuwun Ibu. Ya, terima kasih Bu Nurul. Saya tambah sedikit tentang validasi nggih Bu. Saya jadi ingat untuk RPS validasi dekan itu harus masuk lewat akunnya Pak Dekan. Tetapi yang diklik itu ternyata di fasilitas Kaprodi. Diklik baru muncul validasi dekan begitu. Karena beberapa dekan itu mengeluh tidak bisa melakukan validasi dekan untuk RPS itu karena tidak ada fasilitas validasi dekan. Jadi masuk lewat akunnya Pak Dekan, tapi yang diklik nanti Kaprodi begitu. Nanti di dalam Kaprodi muncul di bawahnya validasi dekan. Saya menambah itu sedikit. Kemudian yang kedua tentang ini Bu, modul. Jadi kalau pada dasarnya saya secara pribadi ketika menyusun RPS itu seperti saya sampaikan tadi, misalnya dari mata kuliah keperawatan anak itu ada 2 modul. Katakanlah modul anak dengan sakit akut dan sakit kronis begitu. Berarti nanti munculnya 2 modul. Ketepatan yang sakit akut itu saya kuliahkan di kelas itu mungkin Bu Nurul ya. Sehingga modulnya ada di pembelajaran akademik tanpa non BKP MBKM. Ternyata ketika saya mengajar untuk KAD anak dengan penyakit kronis, anak ini saya magangkan, misalnya begitu nggih Bu. Saya magangkan di puskesmas atau di rumah sakit. Ketepatan bahan kuliahnya itu, bahan ajarnya sudah masuk atau materi ajarnya sudah masuk di pedoman BKP MBKM ngaten Bu. Yang pertanyaan jenengan ini. Inggih, inggih. Oh, berarti di pedoman pelaksanaan BKP itu sudah ada materi ajarnya? Bukan materi ajar ini Bu. Kalau kami misalkan di mata kuliah statistik yang itu nantinya magang di BPS atau Badan Pusat Statistik, ini pasti kan kita membuat semacam pedoman. Tetapi memang tidak ada materi ajarnya. Apakah memang kemudian nanti di modul itu kita munculkan semua materi yang juga masuk BKP MBKM ataukah hanya materi yang pembelajaran saja seperti itu? Kalau saya memahaminya, apakah nanti bentuk belajarnya MBKM atau non MBKM, kita tetap membuat modul sesuai dengan KAD yang tersedia. Seperti tadi yang disampaikan Pak Kuko misalnya, ada 17 KAD kita bagi menjadi 3. Berarti modul 1, modul 2, dan modul 3. Mudahnya seperti itu. Nanti modul 1 itu dicapai di pendidikan non-MBKM melalui BKP BKP konvensional. Sementara yang KAD 23 di
capai melalui BKP magang. Jadi bisa muncul tersendiri itu, Bu. Artinya modul ini dapat digunakan untuk pembelajaran konvensional maupun dengan pembelajaran MBKM. Maaf ya, saya menggunakan istilah konvensional. Sehingga diperlukan dua-duanya, apakah mahasiswa nanti mengambil fasilitasi magang di BPS atau tidak, modul ini tetap digunakan, Bu. Seperti itu. Nggih. Karena di dalam pedoman magang itu insya Allah tidak sampai ke materi ajar, nggih, Bu. Tapi bagaimana langkah-langkah mahasiswa, kalau saya membuat itu kemarin pedoman untuk magang pada, ini saya rencananya aplikasi di KUA, Bu, untuk calon pengantin itu di pedomannya itu tidak menjelaskan tentang materi ajarnya, tetapi langkah-langkah dia apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, bagaimana berinteraksi dengan mentor, bagaimana berinteraksi dengan dosen pembimbing. Tetapi di dalam magang itu saya membuat jadwal memang pertemuan rutin antara mahasiswa dengan mentor dan atau dosen pembimbing. Nah, saya berharap di dalam pertemuan rutin misalnya 1 minggu 1 kali dengan mentor atau dosen pembimbing itu memang ada pengayaan materi. Nah, pengayaan materi itu bisa kita wujudkan, salah satunya sumber belajarnya adalah modul. Jadi mereka belajar dulu, kemudian nanti penguatannya pada saat pertemuan dengan dosen. Tidak apa-apa, Bu. Jadi Ibu bisa membuat modul tersendiri juga untuk yang di BKP MBKM kan. Oke, terima kasih Bu Nikmah. Terima kasih Bu Nurul atas tambahan pertanyaannya. Jadi kita sedikit memahami informasi yang belum tersampaikan seperti tadi. Ternyata ini juga informasi tentang upload RPS tadi, bahwa pada saat validasi dekan itu membuka di menu Kaprodi begitu nggih. Di situ ada Akunnya validasi tetap, dekan. akunnya tetap akunnya pakai Pak Dekan, dekan, tapi masuk di menu di Kaprodi. Kaprodi begitu nggih. Terima kasih. Tidak terasa ini waktunya sudah kurang 5 menit lagi. Saya beri kesempatan satu lagi kalau misalnya ada Bapak Ibu. Sudah cukup mungkin ini ya, tidak ada yang bertanya lagi. Jika nanti ada sesuatu yang terlewatkan, bolehkah kita bertanya secara langsung kepada Bu Nikmah nggih? Boleh, sangat boleh. Hanya kalau misalnya terlambat menjawab, mohon dimaklumi. Kemudian kami di sini kembali gitu ya. bekerja secara tim, Bu. Jadi misalnya sebetulnya ini kan saya serahkan kepada ketua penyusun Bu Ilan. Bu, ayo Bu, jenengan yang nyampaikan. Yo gantian Bu, saya RPS-nya saja. Jadi kami berupaya di LP3 siapa saja bisa dirujuk untuk bertanya, tidak masalah. Oke, terima kasih atas penyampaian materi hari ini, pagi ini. Tidak terasa sudah jam 11, dari jam 8:30 tadi sampai jam 11. Banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari Bu Nikmah. Kami terima kasih terima kasih sekali pada Bu Nikmah sudah membagi ilmunya kepada kami. Dari catatan saya dapat saya simpulkan bahwa salah satu pendukung mutu lulusan kurikulum salah satunya yaitu bahan ajar, modul, dan lain sebagainya. Tadi bahan ajar itu harus memiliki kebaruan kalau bisa gitu. Harus ada novelty. Kemudian dari beberapa pertanyaan kita juga dapat simpulkan bahwa di dalam bahan ajar itu harus memenuhi aturan atau sistematika dalam penulisannya di dalam batang tubuh, itu yang paling terpenting. Untuk preliminaris itu bisa sesuai dengan kita masing-masing. Kemudian untuk upload kita tadi sudah sangat jelas sekali antara RPS dan modul juga
yang memeriksa secara manual, tanda tangan manual itu dari KKDK dan Kaprodi, karena supaya tidak meruwetkan KKDK juga Kaprodi. Dan untuk dekan dan LP3 melalui sistem, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi itu yang dapat saya simpulkan dari pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan pagi ini menjadi berkah dan barokah bagi kita semua. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nikma, kepada Pak Koko, kepada Bu Yoga, kepada teman-teman yang lain yang sudah berpartisipasi dalam acara pagi hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila dari awal sampai akhir dalam mendampingi atau mendampingi Bu Nikmah dalam acara hari ini ada kata-kata atau perbuatan saya tidak menyenangkan atau kurang di hati Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Ini ada pesan dari Bu Kaprodi bahwa ada sesi foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera nggih. On cam semua. Bu Yoga yang memfoto nggih. Nggih. Baik. Bu Nikma matur nuwun nggih Bu. Ini pertanyaan Sami-sami. dari tim sampun terwakili oleh Bu Yes. Nurul. Baik. Ini yang lain belum on cam ini Bu Yoga. Bagaimana? Monggo Bapak Apa Ibu. Boleh ini saja Bapak Ibu sepertinya. monggo. Tidak apa-apa ya Bu Yoga ini saja, Nggih. karena hanya satu layar kalau tidak salah ini ya. Nggih. Pak Kuko sudah Baik, nampak saya- jelas. Sudah nampak Pak Koko sekarang. Monggo. 1, 2. Oh, ini Bu Indah sedang. 1, 2, saya ulangi lagi. 1, 2. Sampun. Terima kasih. Matur nuwun sangat Bu Nikma. Ya, Sami-sami. matur nuwun sangat semua Bapak Ibu. Saya mewakili MC juga disuruh menutup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Marilah amin, kita ya tutup Rabbal. acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Nikma, terima kasih. Terima Pak kasih Koko, semuanya Bu Bapak Ibu. Fitri, Mohon Matur diri Bu nggih. Sawitri, ya, Bu Nikma, nggih, matur nuwun ngapunten Bu materi Nikma. saged di-sharing nggih Bu. Oh nggih, saged Nggih. nanti kami Ke Bu kirim. Yoga nggak apa-apa nggih Bu. Nggih. Mohon izin Bu nggih Oir, Ibu Bu Bapak Nurul, semuanya. nggih, Bu Nikma. Matur nuwun Pak Kuku, Bu Izin Fitri. le buka prodi, Nggih, Bu matur Ledi, nuwun Pak Bapak Kuku. semuanya. Nggih, Terima Pak Koko, kasih. matur nuwun. Sukses selalu. Assalamualaikum. Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, Warahmatullahi amin, wabarakatuh. amin. Terima kasih Bu Ade. Bu Nurul, ini berarti Yes, kita ya. memang modulnya ya Bu untuk yang BKP magang sesuai dengan KAD yang dimagangkan saja berarti ya Bu ya. Betul, nggih. Itu yang menjadi PR berapa hari. Bismillah Bu. Insyaallah. Yuk, yuk. Dia matur nuwun. Oh, ada Bu Dia. Ya, terima kasih. Iya, matur nuwun Bu Dia. Bunda Kak Khair. Fitri, Bu Dia di Bunda Oir, mana, terima Bun? kasih. Bu Khoir. Sampun saya nggih. Nggih, terima kasih Bu Yoga. Alhamdulillah Materi- lancar nggih. Prodi Materinya Halo? di-share nggih. Notulon, notulen. sebelum ditutup, saya mohon ada. Ini untuk tindak lanjut nggih Bu, adanya workshop. Halo. Iya Bu, halo, Ya, halo. halo. Untuk tindak lanjut adanya workshop, mohon Bapak Ibu, khususnya dosen di Prodi Pendidikan Matematika, seperti jadwal yang sudah saya share di grup, pengumpulan draft ini di tanggal 2 Oktober, monggo dimaksimalkan di tanggal 2 Oktober itu. Wah, siap. Mantap Bu UPM. Draftnya Oktober dulu ya, enggak Bu? apa-apa. Saya mohon ada progresnya. Iya Bu UPM. Bu UPM tanggal 2 Oktober nih.
Dalam tanggal 2 Oktober, nggih. Oke. Semangat, Plus RPS ya. Oh, Bunda Hoir nggih, Bun. Bunda nggih. semangat cepat diselesaikan. Ayo, Bun, RPS-nya juga, Bun. Oh, RPS hampir selesai. Waduh, Oh, mantap kalau Bunda Bunda ini. mantap pokoknya. Kita yang junior ini harus mantap Bunda pokoknya. Bunda, tampakkan wajahnya Bunda dong. Kami kangen ini. Bunda dua ini, Bunda Sawitri, Bunda Hoir. Bunda Nurul, Bunda Husnul, Bunda Helati. Bunda Husnul. Bu Nurul, untuk RPS juga sami tanggal 2 sepertinya, Bu, saged. Oh, nggih, monggo. Draftnya nggih. Nggih. Tapi kalau RPS harusnya sudah selesai ya sebelum tanggal 2. RPS Tanggal nggih ada 30 beberapa gitu. yang sudah mengkonfirmasi Siap. sudah selesai. Nah, ini yang sudah mengkonfirmasi. Yang sudah mengonfirmasi serumah. Nggih, Yang jadi sudah bilang siap. Jadi validasinya manual ya. Enggak by sistem ya. KKDK dan Kaprodi manual kita mengikuti info dari Bu Nikmah mawon nggih Bu Yoga. Siap-siap nggih. Mungkin napa nggih, alur tersebut belum disampaikan juga kepada timnya Bu Nikmah nggih. Kakak Dika untuk yang matematika belum siap Bu Yoga. Untuk Kan sudah ada verifikasi di itu, siang. Pak. Oh, kalau di SIA kemarin tidak perlu, Pak Jalil. Jadi secara manual saja supaya tidak ini memperwet katanya begitu. Jadi langsung di manual ke KKDK, kemudian di Kaprodi baru diupload begitu. Oh gitu. Oh, berarti Nggih. akhir-akhir Nggih. ya uploadnya. Ini yang sesuai arahan dari Bu Ketua LP3 karena memang hal ini Dari berbeda LP3. nggih. dengan yang disampaikan oleh Bu Ilanka kemarin. Kemarin ya, kalau kemarin kan Semua by KKDK, system. Kaprodi sama Pak Dekan kan kalau kemarin. Ternyata sekarang tidak. Bu Ya, Yoga, Karena kayak mungkin ada beberapa masukan Bu dari Kaprodi kan ternyata Nah, memang memang masalah di ini. setiap prodi sama toh. iya, terus kayaknya semua memang masih ini manual. kalau dari alur memang di LP3 dulu baru di Dekan. Betul. Baru dimintakan ke surat di LP3 lagi begitu kayaknya sih kalau penangkapan saya. nggih betul Ibu. Betul, Jadi Bu. kemarin itu Pak Jalil mengurusnya untuk yang RPS teknik mesin. Mungkin bisa diceritakan Pak Jalil? siap. Kemarin memang agak ruwet Bu kalau ngurus yang apa? Yang via SIA itu masih ngalor ngedul gitu. Nggak Ke karuan. LP3A, LP3 terus pindah ke Dekan, pindah lagi ke LP3, agak ruwet. Mungkin lebih enak Tapi yang tetap kayak seperti itu tadi. kayaknya mintanya ya. Iya, Mintanya ini KKDK Kaprodi kemudian diupload LP3 ACC baru Pak Dekan ACC baru setelah semua tanda tangan kita download lagi kita serahkan ke ini ke LP3 kan begitu kayaknya ya. oke. Ya betul. Kalau kemarin yang di mesin itu gini, kita sebelum punya yang manual itu, yang apa untuk validasi manual, kita diminta ngisi yang KAD itu via SIA. Jadi kita ngupload satu per KAD itu. Yang kayak Baru kemarin katanya setelah- bulan kan. Iya, Ya. Tapi ternyata itu ruwet begitu ya Pak ya. sangat-sangat ruwet Bu. Dan copy paste satu-satu Iya, Ya. satu-satu. Tapi memang kalau untuk KAD, CPMK, maaf CPL ya, CPL di SIA itu sudah kita tinggal nyentang sih, ada SS, ada S1, SS apa ya Bu ya, PP, Ya. PP-nya yang nggak ada, Oh, PP Kakak malah nggak ada. ada. Saya belum ngecek. PP yang tidak KKKO? ada, makanya kemarin kan ditanyakan kenapa penguasaan pengetahuan ternyata di SIA tidak ada. Malah ada, kuis dia yang nggak penting ada. kalau untuk mata kuliah konten.
Betul, mata kuliah konten itu kan harusnya PP itu. Ya. Tetapi ternyata Kemungkinan kalau di LP3 itu kan ngambil secara umum, Bu. Kalau di LP3 disebutkan masing-masing prodi mungkin kebanyakan. Makanya diambil secara umum itu kontennya. Untuk konten yang menjurus ke jurusan, ke pendidik ke jurusan mungkin tidak ada. Diserahkan. Oh, I see. Tapi kakak ada toh, Pak? ada. Nah, harusnya kan berbeda tiap jurusan. Kalau Ini kakak PP itu. yang nggak ada. Yang ya. sama Nah, KUS. Tapi Iya, kalau menurut kalau- Bu Ilanta kalau- kemarin kalau kan itu- nggak usah ya. Mungkin sudah diperbarui, nggih. Karena memang keluhan dari setiap prodi, mengapa memang banyak kaprodi maupun prodi yang tidak mengumpulkan RPS sia-sia, ya keruwetan itu, menten keruwetan alur validasi. Mungkin Ya, hal itu yang jadi evaluasi dari Bu Nikmah, mengapa akhirnya validasi KKDK dan kaprodi akhirnya via manual, menten. Iya, manual. Ya, sepertinya begitu. Betul. Oke. Siap berarti. Ini tinggal tiap KKDK ketemu ya. Tinggalnya itu tanda kutip. Yang mengampu mata kuliah analisis siapa aja, nggih? Nah, Analisis. ini Kan saya ini soalnya anggotanya jenengan. Ini nggak lengkap nih, Bu. Bu Husnul. Nggak Bu lengkap Husnul, soalnya. Bu Husnul juga kayaknya. Oh, iya Bu Husnul. sepertinya, nggih. Nggih, monggo saya tunggu padahal saya juga belum Nggih, matur nuwun Bu Kaprodi. Siap, matur nuwun Mas semuanya. Daya. Alhamdulillah lancar. Matur nuwun Bu. Terima kasih Bu Ya, Lady. sama-sama. Saya Terus sampai untuk Pak belepotan Jalil enggak lagi. usah matur nuwun saya. Tinggal acara-acara berikutnya ya, seminar dan lainnya. Siap. Oke. Siap, Ini next Pak Dokter ini Monggo. harusnya yang jadi moderator nih. Pak Dokter nih Ya, harus dampingi. saya Oke. Baru Monggo, hari ini konsumsinya menjadi disamping, ya. moderator ini. Oke. Mana ini Pak Dokter suaranya ini? Pak Fatur. Matur. Loh, hilang wongnya. Pak Fatur tidak ada rupa. Bu Husnul Iya, mungkin iya. bimbingan. Bu Kusnul sedang bimbingan, betul, dengan Bu Bimbingan. Lady. Oke, Oke, baiklah. Saya mohon izin live, Bu. Sami-sami, terima kasih semuanya.